Apa cukup pasrah dengan mengesahkan Allah dan kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan? Belum. Wal khulusu minasyirki, harus dipastikan bebas dari noda syirik. Syirik kecil ataupun syirik besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita terhadap tafsir surat An-Nisa. Insyaallah pagi ini kita memasuki ayat yang ke-124. Mudah-mudahan bisa sampai di ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadhallahu Ibrahima khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Tafsir yang disampaikan di ayat yang ke-124, wa may ya'mal minal a'malis salihat, siapa yang berbuat berupa amal-amal kebaikan, min dzakarin au untha, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haqqan, benar-benar beriman. Fa ulaika alladzina jama'u bainal imani wal amali, maka mereka orang-orang yang memadukan antara keyakinan dan amal perbuatan. Yadkhulunal jannah, mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yunqasuna min thawabi a'malihim syai'a, dan mereka tidak akan dikurangi dari pahala akan aktivitas kebaikan mereka sedikit pun. Walau kana syai'an qalilan, meskipun kecil. Qadra naqrah allati takunu fi dhahri nuwatil tamri, sekecil jenengan berhani kurma itu nggih. Kurma kan ada pembungkus atas gitu. Kemudian kurmanya, kemudian ada pembungkus kurma tipis, nggih. Kemudian pembungkus biji. Bijinya itu kan ada kayak ada lubangnya ngeten dikit nggih. Lubang tipis yang putih itulah namanya nakrah. Ya, nakrah. Jadi kayak benang itu yang ada di kurma jenengan nanti. Tidak ada kurma Pak Yusuf.
Ada kurma contoh? Satu aja Ustaz. Supaya jenengan pirsa nakroh itu. Karena untuk memperjelas makna dari nakroh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah memulai dengan huruf syarat man. Man ini ditujukan untuk lil akil, untuk orang yang berakal. Jadi hanya yang berakal aja yang dituju ayat ini. Mayyamal minas salihat, siapa saja yang beramal, ya, al-akil yang dimaksudkan ya'mal. As-salihat, dikatakan amal itu soleh, salihat kalau memenuhi dua unsur. Jadi aktivitas dikatakan soleh oleh Allah kalau memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Jadi memang harus ikhlas untuk Allah. Yang kedua, ittiba'u ma syara'ar rasul. Al-ittiba' bima syara', mengikuti seperti yang disyariatkan. Itu baru dikatakan salihah. Jadi dikatakan amal itu saleh kalau ditunaikan ikhlas karena Allah. Karena itu kalau tidak ditunaikan karena Allah, kata Allah, aghna minasyuraka, Allah tidak perlu dengan mereka-mereka para penyekutu ini. Contoh ketika kita mengatakan, ketika ada yang membaca iftitahnya kul inna salati, gitu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salam. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuk korban penyembelihan, wa mahyaya seluruh hidupku, wa mamati seluruh kematianku lillah, hanya untuk Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Karena itu ketika kemudian melaksanakan selain atau melaksanakan ibadah tetapi bukan untuk Allah, maka akan rusak, tidak ada nilai, tidak masuk kategori amal saleh. Ya, karena itu coba jenengan cermati, kan dulu sering ada yang mengatakan dengan istilah sosial, ya, ibadah sosial. Ibadah, ada ibadah sosial, al-ijtimaiyah. Ibadah sosial ini contohnya umpamanya bantu orang yang sedang kesusahan, kebanjiran, jadi membantu orang yang sedang kebanjiran dengan mempersiapkan nasi bungkus. Tapi yang menyiapkan itu tidak mukmin. Yang menyiapkan ghairu mukmin. Apakah ini masuk kategori amal soleh? Tidak. Soleh menurut manusia, tetapi tidak solihat menurut Allah. Kenapa? Allah memberikan syarat di sini. Wahwa mukmin, dia harus beriman. Oh, ikhlas, iya ikhlas.
tapi tidak mengikuti petunjuk. Apa petunjuk Rasul? Ya harus mukmin. Gitu nggih. Jadi dikatakan amal itu shalihat kapan? Ketika memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah ditunaikan karena Allah, dan ini urusan al-qalb. Ini urusannya hati. Jadi kalau ini saya ikhlas ini, nah, tidak bisa kita melihat apa betul-betul ikhlas, tidak tahu. Karena apa? Urusan al-qalb, urusan hati. Ya. Innallaha la yanzuru ila qulubikum ila suwarikum. Allah tidak melihat pada bentuk fisik kita yang zahir, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan amalnya masyru', enggak begitu. Allah kembali kepada ayat ini, berarti dikatakan amal soleh ketika terpenuhi dua unsur ini, kemudian baik dilakukan oleh min dzakarin au untha. Jadi yang man di sini dua, zakarun au untha, laki ataupun perempuan. Inilah sesungguhnya dari makna dari al-musawah itu. Persamaan hak itu di sini. Allah memberikan nilai sama bagi mereka yang beramal, baik laki atau perempuan. Jadi bukan persamaan hak dalam seluruh sisi. Jadi persamaan dalam Islam adalah laki perempuan siapa saja beramal kebaikan dibalas kebaikan oleh Allah. Nah sekarang kan semuanya kebabas. Jadi menuntut adanya persamaan dari seluruh sisi. Laki-laki petinju, wanita jadi petinju. Nggih. Laki-laki main bola, wanita juga main bola. Laki becak, wanita juga becak. Kondektur juga iya, nggih. Nah, sopir truk ada juga. Ya, tinggal belum dam truk anu apa? Yang bagian ngeruk-ngeruk nih, kenapa itu istilahnya? Bego. Wah, bego. Itu belum kayaknya, belum lihat kita. Ya. Kenapa? Dimuliakan sesungguhnya wanita itu. Karenanya tidak ada kewajiban mereka sesungguhnya untuk mencari nafkah. Jadi karena kewajiban untuk an-nafaqat itu ada di suami, di laki. Kewajiban ini di ar-rijal. Karena itu Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ini dengan apa? Kenapa dia laki-laki lebih istimewa dipandang wanita? Dari dikatakan berhak untuk menjadi pemimpin karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah berikan kelebihan ini, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaku. Karena infak, karena nafkah. Jadi pemimpin itu gara-gara dua sisi ini. Gitu. Jadi nafaqat wa bima anfaku. Makanya ketika jenengan kalau membaca kisahnya sebenarnya di Sahih Bukhari, tapi kalau dalam Nailul Autar itu hadis yang ke-2526 tentang wasiat Umar. Apa kata Umar radhiyallahu an? La in sallamani Allah, la in sallamani Allahu, kalau Allah memberikanku keselamatan, la ada anna aramila ahlil Iraq yahtajna ila rajulin ba'di abada. Ini kata Umar, la in sallamani Allah, kalau seandainya Allah masih memberikanku keselamatan, la ada anna, niscaya aku tidak akan biarkan aramila ahlil Iraq, para janda penduduk Irak. Jadi janda penduduk Irak
la yahtajna ila rajulin ba'di abad. Tidak akan perlu lagi kepada orang setelahku. Kenapa? Kebijakan Umar akan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidup ditanggung oleh diberikan kebijakan oleh Umar untuk memenuhi kebutuhan para janda. Kapan? Kalau seandainya dia berikan kesempatan untuk menyelesaikan amanah beliau sebagai khalifah. Tapi ternyata setelah beliau menyatakan ini 4 hari, ini disampaikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman dan Utsman bin Hunayf. 4 hari beliau dibunuh. Yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ini. Siapa ini? As-Sonna, kata. As-Sonna ini pintar membuat peralatan. Nah, ini yang membunuh. Ya. Tapi artinya apa? Berarti kekuasaan kaum muslimin kan sudah luas, Pak. Kantor pusat di Madinah, gitu. Kemudian Mekah masuk, kemudian Irak, terus Syam, Syria. Berarti wilayah kekhalifahan kaum muslimin itu, khilafah Islamnya atau khilafah ar-Rasyidah saat itu sangat luas. Itu kebijakan. Kalau Umar memberikan kebijakan untuk penduduk Irak, berarti Madinah sudah selesai. Dari mana? Baitul Mal. Begitu. Baitul Malnya memang yang memberikan tanggungan atau memenuhi kebutuhan. Nah ini Pak, ada satu nggih. Contoh nakiro. Nggih. Nggih kan? Kata Allah, saya jelaskan dulu, wa huwa mu'min, syaratnya harus mukmin. Bagaimana mukmin? Jadi dikatakan amal soleh oleh laki dan yang dilakukan laki dan perempuan apabila ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Allah, tapi syaratnya wa huwa mukmin, dia beriman zahiran wa batinan. Secara kasat mata dilihat memang menunjukkan aktivitas sebagai seorang mukmin. Ciri sederhananya sholat 5 waktu, as-salawatul khams, sudah itu kelihatannya ya, itu zahirnya bisa terlihat. Nah sekarang ada mengatakan sudah pakaian asal-asalan, yang penting iman itu ada di sini. Al-imanu hahuna, iman itu di sini. Iya, iman memang di dalam hati, tapi terlihat dari aktivitas zahiran. Ketemu seorang muslim tabassum, senyum. Nggih. Berarti orang muslim itu pada aslinya sumeh. Gitu. Kenapa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu pada saudaramu sedekah. Lah kalau dia menyatakan mukmin tapi ketemu sesama muslim mencudut saja, seperti ngemut bom, gitu. Lah dia sebagai mukmin tidak terlihat. Kemudian pemalu, karena al-haya'u minal iman, berarti tidak suka minta. Sahabat itu ada yang perlu membutuhkan sama sekali, membutuhkan bantuan, tetapi mereka menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, sehingga para sahabat yang lain menduga bahwa mereka itu agnia, mereka itu orang-orang yang cukup. Berarti mukmin di sini tidak hanya sebagai keyakinan zahiran, terlihat juga di situ sifat qanaah, gitu. Jualan, gimana mas? Laku? Alhamdulillah. Waduh, tidak laku.
Ketika ndak laku, waduh. Nggih. Gimana Mas? Lah ya mulai tadi sampai siang baru 5 bungkus. 5 bungkus ndak balik modal. Ini berarti belum qanaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mukmin ya, zahiran termasuk di sini ihsanudzon billah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Misal ketika tiba-tiba sakit, sakit tidak bisa jalan, nah, kayak Pak Haji Tamyiz itu kena air panas, tidak bisa jalan, itu kalau ihsanudzon kepada Allah, oh ini cara Allah ingin menghapus dosa-dosa saya, meskipun akhirnya tidak bisa jejak sepeda mobil, gasnya buatan sakit mana. Tapi ya Allah, oh ini cara Allah ingin menghapuskan dosa, ingin menaikkan derajat Allah supaya nanti menghadap Allah tanpa membawa beban dosa. Jalan kemudian kena duri, kena duri sudah langsung. Hatta syaukah tusyaku bihi mu'min, duri yang mengenai orang mukmin, fa innaha kafarah, itu menghapuskan dosa. Lah kalau kemudian jalan, setelah itu terantuk kerikil, kerikil nama batu. Kalau kerikil kan tidak jatuh nggih. Tapi kalau batu, duas. Kayak ada ustadz, salah satu ustadz itu ngisi kajian di Pandaan mulai tahun 98. Kajiannya mulai ba'da asar, lanjut ba'da maghrib, lanjut ba'da isya. Keluar dari Pandaan rata-rata jam 21. Selama itu mulai 98 sampai sebelum hari kejadian itu, setiap pekan tidak pernah lewat jalur rel kereta api. Kalau jenengan lewat ke arah Surabaya, belok kini kan rel kereta api sebelum stasiun Bangil, nggih. Biasanya selalu lewat dekat Jalan Oro-Oro Ombo itu. Kenapa? Lebih langsung lurus ke rumahnya. Qadarullah malam itu lewat situ. Ternyata tidak tahu di situ sedang perbaikan jalan. Lampu motornya memang tidak begitu terang. Ada gundukan material, das jatuh. Gitu kan? Ketika jatuh semuanya, sepeda motornya rusak, ya, sepeda motornya itu diperbaiki habis 3 juta, berarti rusak semuanya. Ketika kita silaturahmi, gimana Ustaz? Alhamdulillah, Allah ingin memberikan kesempatan saya berhenti untuk ngisi kajian dulu selama pemulihan. Lah gak ngoten? Lah iya, selama ini setiap pekan ngisi, jadi malam ini dimulai hari ini. Jadi maunya justru kesempatan untuk istirahat, membaca buku lagi. Nah, itu luar biasa, gitu. Ya karena kalau sudah sibuk, itu biasanya khususnya para tokoh agama, sibuk itu jarang baca, gitu. Merasa sudah cukup, padahal ilmu yatajaddad, permasalahan terus mengalami permasalahan, tambah baru. Nggih. Kembali Bapak Ibu sekalian. Zahiran wa batinan. Jadi tidak hanya zahirnya saja menunjukkan sebagai mukmin, tapi batinnya juga demikian. Ya, apa maksudnya? Betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang bisnis mengalami keseretan dalam atau proses penjualannya agak berkurang, oh langsung kembali pada Allah. Ini berarti ada hal yang perlu diperbaiki, hubungan dengan Allah. Karena apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita dekat dengan Allah, semua Allah akan memberikan solusi, dan itu janji Allah. Saya kemarin ditanya seorang karyawati ketika di Batu, Ustadz, saya sejak kelas 2 SMA rajin puasa Senin Kemis.
selama tidak berhalangan tahajud. Terus katanya Allah itu di sepertiga malam yang akhir menyatakan, siapa yang meminta aku akan beri. Saya minta Ustaz untuk bisa kuliah di perguruan tinggi, kok ndak tembus, gitu kan? Kok ndak tembus? Terus gimana dengan janji Allah itu? Saya katakan, menjawab dengan ilustrasi sederhana. Jenengan sekarang kan sudah jadi ibu, punya putra. Terus putranya minta dibelikan laptop. Nggih. Jenengan belum cukup dananya, belum punya dana yang cukup. Kira-kira langsung dibelikan laptop mboten? Enggak, Ustaz. Nunggu dulu sampai cukup. Begitu juga Allah, bisa jadi aktivitas ibadah yang kita lakukan dengan permintaan kuliah di perguruan tinggi ini belum sebanding, artinya saldo amal kita belum mencukupi untuk menjadikan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa? Husnudzon kepada Allah, belum cukup ini. Sama kan ketika kita masukkan mau transfer di rekening kita ada 800.000, mau transfer 800, langsung kata mesin ATM, mohon maaf permintaan Anda sedang tidak bisa diproses, belum cukup saldonya. Begitu juga mungkin Allah, mohon maaf untuk sementara permohonan masuk perguruan tinggi ditunda dulu karena catatan saldo belum cukup. Kok bisa begini, Zat? Ingat kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalam yang dilemparkan ke laut kan ya? Apa kata Allah? Laula kana minal musabbihin lalabitha fi batni ummi fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Yunus banyak bertasbih, niscaya akan tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Tapi dikeluarkan oleh Allah karena banyak tasbih. Berarti di sini, Pak, kita perlu mengevaluasi, doa kita belum diijabahi, bisa jadi saldonya belum. Kenapa? Karena Allah wala yudlamuna nakiro, Allah tidak menzalimi sekecil apapun. Lah ini nakir namanya. Bismillah, buka Pak Yusuf ya. Nanti saya makan ini, Pak. Yang putih ini, ini kan ada pembungkus putih. Kemudian di kurma biji ini kan pembungkus. Ini namanya fatila pembungkusnya. Kemudian di antara biji yang tengah ini ada garis tipis, itulah namanya nakiro. Jadi nakiro itu pembungkus tipis yang di tengah kecil kayak garis itu. Kalau yang membungkus ini namanya fatila. Jadi sekecil itu saja Allah tidak menzalimi. Mafhum ya? Butuh satu Pak Yusuf, dikasih banyak sama Pak Yusuf. Sebentar. Jadi ketika kata nakiro, fatila, ini semua sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil itu Allah tidak menzalimi siapapun. Jadi, karenanya orang-orang yang beramal saleh dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Allah, syaratnya dia beriman zahiran wa batinan, maka pasti mereka akan masuk surga atas rahmat Allah. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Cuman bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan masa muda masa hura-hura, tua kaya raya, mati masuk. Ketika waktunya sholat, siang hari sedang bekerja, sore hari keluh karena lelah karena bekerja,
kemudian salat tidak lagi sempat untuk beribadah kepadamu ya Rabb, apakah saya masih masuk surga? Iya, surga enggak, kalau punya orang dalam bisa, Pak. Gitu. Gitu. Nah, tinggal masalahnya malaikat itu siap enggak? Gitu. Nggak bisa. Pun nggak ada catatan amal kebaikan, gitu. Sholat boten, kemudian aktivitas yang lain, pakaiannya dari sisi ibadahnya boten. Terus kemudian masuk surga. Iya kalau punya orang dalam. Allah kemudian menyatakan waman ahsanu dinan. Siapa yang lebih baik agamanya? Mimman aslama. Aslama yang dimaksudkan di sini itu adalah al-istislam. Istislam. Apa istislam? Pasrah. Nggih, aslama itu al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal khulusu minasyirki. Jadi Islam itu mimman aslama. Karena itu contoh Allah mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Apa maknanya itu? Al istislamu lillah, pasrah kepada Allah. Dengan cara apa? Bitauhid, mengesahkan Allah. Apa cukup dengan mengesahkan Allah? Mboten. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Kalau melaksanakan ketaatan otomatis meninggalkan tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan, gitu. Apa cukup pasrah dengan mengesahkan Allah dan kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan? Belum. Wal khulusu minasyirki, harus dipastikan bebas dari noda syirik. Syirik kecil ataupun syirik besar. Asyirkul akbar. Syirik kecil mempengaruhi nilai iman amal kita. Gitu? Mempengaruhi amal kita. Yang kita lakukan saat itu, amal itu gugur dengan sebab syirik kecil. Contoh nggih, saat ini kan musim banjir. Nggih. Kalau informasinya BPBD bahwa potensi tanah longsor dan banjir. Tiba-tiba ada sungai, ada orang jalan dekat Geladak Serang, jatuh, gitu, kepreset. Spontan langsung membantu, seret, udah selesai. Dilaksanakan ikhlas karena Allah ingin menyelamatkan, dengan keyakinan menyelamatkan nyawa satu orang itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Dah. Setelah itu datang para wartawan dari media cetak dan elektronik. Gimana Pak? Lah iya, gimana kisahnya? Ceritakan. Coba kalau ndak saya angkat, sudah selesai. Yang tadinya membantu akhirnya gugur gara-gara karena saya. Habis. Itu syirkul asghar. Kalau syirkul akbar, bisnis tidak lancar-lancar, minta petunjuk dukun. Nggih. Bukan dukun bayi niki, betul. Pak, saya oh iya. Setelah cerita kalau usahanya tidak lancar, iya, di sana ada yang nanam itu. Lah terus bagaimana? Sini tak kasih baca mantra ini. Padahal belum tentu benar, gitu. Terus fasaddaqau, membenarkan, gugur aktivitas amal selama ini gara-gara percaya kepada dukun. Kata Rasulullah, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai, maka bisa mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, Allah menyatakan siapa yang lebih bagus, ya, lebih bagus agamanya daripada orang yang pasrah kepada Allah wa huwa muhsin. Jenengan cermati, kalau tadi beramal janji surga itu adalah wa huwa mu'min, gitu, wa mu'min. Kalau ini dikatakan lebih bagus kapan? Wa huwa muhsin. Jadi muhsin itu selalu terus memperbaiki kualitas. Kualitas diri itu selalu diperbaiki. Kalau istighfar, istighfar dari sisi kamiyah, dari sisi kuantitas, juga qimah, nilai dari istighfarnya. Tasbih pun juga gitu, subhanallah, subhanallah, tidak hanya lisan tapi sudah kualitas juga. Seperti ketika kita asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Terus kita baca lagi subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tidak hanya lisan tapi juga menyertakan hati kita. Itu baru dikatakan muhsin. Siapa yang lebih bagus agamanya dari mereka yang pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah, tunduk dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemungkaran, membebaskan dirinya dari segala macam bentuk syirik, wa huwa muhsin, dan selalu memperbaiki kualitas diri, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, kemudian ittiba dengan millah Ibrahim. Apa maksudnya? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus atas doa Nabi Ibrahim, gitu. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Artinya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah, dalam artian orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah jadikan khullah, kekasih? Karena Ibrahim wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atam mahunna. Jadi Nabiullah Ibrahim itu menjadi pilihan Allah karena setiap perintah-perintah Allah ditunaikan secara terbaik. Tidak sekedar ditunaikan, tapi tunaikan dengan sebaik mungkin, sampai-sampai harus mengorbankan at-tadhiyah, mengorbankan putranya Ismail alaihissalam yang kemudian diganti dengan binatang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian, di ayat berikutnya Allah menyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Teruntuk Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan apa di bumi. Berarti kepemilikan kita, mulkiyatul insan, kepemilikan manusia adalah nisbi. Nah, jadi kalau toh ada, maka yang kita miliki itu hanya sifatnya titipan. Karena itu tidak perlu dicengkeram banget. Kita kadang kan ngeten, Pak, umpamanya baru beli kendaraan, masih baru, tiba-tiba ada orang naik becak, menghindari gronjalan, cedak, nyenggol, des, berhenti. Kira-kira saat itu apa yang terjadi? Baru beli, gitu, baru menikmati, kesenggol, tukang becaknya sudah dimarahi. Sampean, nah, padahal itu titipan Allah. Iya, sekarang kita punya, besok belum tentu, kan ya? Begitu. Titipan Allah semua. Dalam nak banjir selesai. Coba kapan hari yang saya tidak tahu kiriman di mana itu, ya? Mobil Innova dan lainnya tumpuk undung.
gara-gara kena. Kalau sudah begitu nyalahkan orang? Bukan. Tapi masyarakat kita selalu menyalahkan, gitu, menyalahkan. Yang gubernur sebelumnya kak, yang banjir karena ini. Tidak pernah mengoreksi ini kesalahan kita. Kita juga termasuk. Buang sampah sembarangan, gitu. Hutan-hutan ditebang, pokoknya banyak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segalanya itu Allah ketahui. Allah kuasai. Jadi kapan kita bisa beraktivitas dengan baik dan lainnya itu sudah diketahui oleh Allah. Ada yang kemudian memplesetkan dengan adanya pandemi saat ini, katanya order malaikat maut semakin hari semakin bertambah. Enggak, dikira malaikat maut cuma satu kan, kayak setiap hari itu yang bersujud kepada Allah puluhan, gitu. Jadi kadang kita berpikir dengan logika kita, padahal Allah mudah saja malaikat seret, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita.